Kami dari kelompok G akan mempresentasikan mengenai penilaian, analisis, dan pengendalian risiko dengan dosen pengampu Ibu Tantina Haryati. Perkenalkan anggota kami, yang pertama itu Isa Aprilia dengan NPM 132, kemudian Gabriela NPM 152, Maita NPM 242, dan Maria dengan NPM 065. Pentingnya penilaian risiko. Yang pertama itu adalah risk assessment, di mana proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, yang merupakan bagian utama dari manajemen risiko yang digunakan dalam perumusan strategi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian ada komponen risk assessment, di mana yang pertama itu ada risk recognition sama risk rating. Kemudian pentingnya pengelolaan risiko, itu risk assessment bukan tujuan akhir tetapi awal dari proses manajemen risiko. Manajemen risiko itu lebih penting dibanding sekadar mencatat risiko. Kemudian risk assessment itu mengidentifikasi risiko yang signifikan, dan risiko itu dinilai berdasarkan dampak terhadap tujuan organisasi. Untuk kriteria penentuan risiko signifikan yaitu besarnya peristiwa terjadi, kemudian dampak yang ditimbulkan, kemungkinan terjadinya risiko sesuai tolak ukur, dan peluang untuk meningkatkan pengendalian lebih lanjut. Kemudian ada pendekatan untuk penilaian risiko, ada dua, yaitu top down, di mana pemimpin dipimpin oleh manajer senior berfokus pada risiko strategis dan eksternal. Kemudian ada bottom up, di mana melibatkan staf operasional berfokus pada risiko internal dan kepatuhan. Kemudian keunggulan dan kelemahan dari pendekatan ini, yang pertama ada top down. Keunggulannya itu konsisten dan fokus strategi. Untuk kekurangannya itu kurang memahami risiko operasional internal. Untuk yang bottom up, di mana dia itu keunggulannya pemahaman lebih baik terhadap risiko lokal, dan kelemahannya itu bisa terlalu detail dan menghambat efisiensi. Teknik penilaian risiko. Teknik pertama itu ada kuesioner dan daftar periksa, di mana penggunaan kuesioner itu terstruktur dan daftar periksa untuk mengumpulkan informasi yang membantu pengenalan risiko signifikan. Kedua, lokakarya dan brainstorming, di mana pengumpulan dan berbagai ide itu membahas peristiwa yang dapat mempengaruhi tujuan. Ketiga, inspeksi dan audit. Keempat, bagan alir dan analisis ketergantungan. Dan kelima itu teknologi crowdsourcing. Sifat dari matriks risiko, ada faktor penentu risiko, ada kemungkinan terjadi dan dampaknya, dan juga banyak organisasi yang menggunakan lebih dari 4 kategori. Ada risk matrix, itu alat visual untuk menilai hubungan kemungkinan risiko terjadi dan dampaknya. Kategori kemungkinan terjadi itu ada 3, yaitu possible, likely, dan almost. Untuk dampak risiko itu tuh ada 4, ada minor, moderate, serious, dan catastrophic, atau kematian, kehilangan reputasi besar, pelanggaran hukum, dan kerugian ekonomi besar. Persepsi risiko. Pandangan yang berbeda tentang pentingnya risiko dapat muncul pada berbagai tingkat senioritas dalam organisasi. Berguna bagi proses penilaian risiko untuk menarik pendapat dari semua tingkatan manajemen, sehingga berbagai perspektif risiko dapat diidentifikasi. Sekali lagi, manfaat dari pendekatan ini adalah komunikasi risiko yang lebih baik, pemahaman risiko yang lebih lengkap, dan identifikasi langkah-langkah pengendalian yang tepat dan praktis. Untuk memahami risiko yang dihadapi suatu organisasi dan mampu melakukan penilaian risiko yang akurat, diperlukan pengetahuan yang luas tentang organisasi tersebut. Untuk menyelesaikan penilaian risiko yang akurat dan mengidentifikasi risiko yang signifikan dengan benar, dan kemudian mengidentifikasi pengendalian yang penting, merupakan kegiatan yang memakan waktu dan sumber daya yang besar. Sikap terhadap risiko. Nah, ini merupakan gambar matriks sikap terhadap risiko. Area paling gelap pada matriks tersebut menggambarkan risiko kritis bagi organisasi. Bagi organisasi yang agresif terhadap risiko, bagian bawah grafik zona nyaman akan lebih besar daripada organisasi yang menghindari risiko. Sementara risiko atau risiko-risiko yang memiliki signifikan nyata bagi dewan akan sangat terbatas bagi organisasi yang agresif terhadap risiko tersebut. Frasa semesta risiko sering digunakan oleh auditor internal untuk mengidentifikasi prioritas audit.
Bekerja dengan semesta risiko yang tertutup atau terbatas seperti itu akan meningkatkan kemungkinan risiko signifikan yang tidak teridentifikasi yang mempengaruhi organisasi. Setiap pemangku kepentingan yang berbeda akan memiliki semesta risiko yang berbeda, dan manajer risiko kemungkinan memiliki semesta risiko yang mencakup semua risiko yang telah diidentifikasi, ditambah dengan risiko yang muncul yang baru-baru ini. Sistem klasifikasi risiko. Standar Inggris BS 31100 menetapkan keuntungan memiliki sistem klasifikasi risiko seperti membantu mendefinisikan ruang lingkup manajemen risiko dalam organisasi, menyediakan struktur dan kerangka kerja untuk identifikasi risiko, dan memberikan kesempatan untuk menggabungkan jenis risiko yang sama di seluruh organisasi. Nah, dinyatakan bahwa jumlah dan jenis kategori risiko yang digunakan harus dipilih dengan disesuaikan dengan ukuran, tujuan, sifat, kompleksitas, dan konteks dalam organisasi. Kategori tersebut juga harus mencerminkan kematangan manajemen risiko dalam suatu organisasi. Kemudian time to impact. Nah, meskipun bukan sistem yang diformalkan, klasifikasi risiko menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang membantu mengidentifikasi risiko yang terkait dengan operasi, taktik, dan strategi. Nah, risiko jangka pendek ini dapat mempengaruhi tujuan, ketergantungan utama, dan proses inti secara instan. Kemudian risiko jangka menengah dapat mempengaruhi organisasi setelah penundaan singkat setelah kejadian tersebut terjadi. Kemudian risiko jangka panjang dapat mempengaruhi organisasi antara 1 dan 5 tahun atau lebih setelah kejadian. Selanjutnya kita membahas mengenai Frommlich Scorecard. Jadi untuk pengertiannya sendiri, Frommlich Scorecard adalah alat untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan risiko dalam organisasi berdasarkan 4 aspek utama. Yang pertama itu ada keuangan. Jadi dalam keuangan ini risiko itu memengaruhi pengelolaan uang dan profitabilitas. Lalu yang kedua infrastruktur. Jadi risiko yang berdampak pada efisiensi dan proses inti. Lalu yang ketiga reputasi. Ini risiko yang mempengaruhi citra perusahaan dan loyalitas pelanggan. Lalu yang keempat pasar. Jadi di sini risiko yang berdampak pada perdagangan dan pengeluaran pelanggan. Lalu ada karakteristik risiko dalam Frommlich Scorecard. Yang pertama ini keuangan dan infrastruktur. Ini termasuk ke dalam risiko internal. Karena risiko ini berasal dari dalam organisasi dan dapat dikendalikan secara langsung oleh manajemen. Lalu karakteristik yang kedua adalah reputasi dan pasar. Ini termasuk risiko eksternal. Karena risiko ini dipengaruhi oleh faktor di luar organisasi dan lebih sulit dikendalikan langsung. Lalu yang ketiga, keuangan dan pasar. Ini mudah dikuantifikasi. Jadi risiko ini dapat diukur dengan angka atau data finansial yang jelas. Lalu yang terakhir ada infrastruktur dan reputasi. Ini sulit dikuantifikasi. Dampak dari risiko ini sulit diukur secara langsung dalam bentuk angka atau nilai moneter. Masih di Frommlich Scorecard, sekarang kita membahas mengenai indikator pengukuran risiko. Jadi untuk keuangan, di sini indikator pengukurannya adalah keuntungan dan kerugian dari kontrol keuangan internal. Lalu yang kedua ada infrastruktur. Di sini ada efisiensi proses dan operasional. Lalu yang ketiga reputasi, yaitu publisitas dan efektivitas strategi pemasaran. Dan yang keempat adalah pasar, yaitu pendapatan dari aktivitas. Lalu ada kesenjangan kinerja dalam risiko. Yang pertama dalam keuangan, di sini kegagalan prosedur dalam mengendalikan risiko keuangan. Lalu yang kedua dalam infrastruktur, di sini kegagalan proses dalam berjalan lancar tanpa gangguan. Lalu yang ketiga reputasi, yaitu kegagalan dalam mencapai citra atau persepsi yang diinginkan. Lalu yang keempat itu pasar, yaitu gagal membangun kehadiran yang kuat di pasar. Lalu kalau tentang mekanisme kontrol untuk mitigasi risiko, untuk yang keuangan di sini kontrol keuangan, standar belanja modal,
delegasi wewenang. Lalu untuk yang infrastruktur adalah kontrol proses, manajemen risiko, dan asuransi. Lalu yang ketiga itu reputasi. Ini itu mengenai strategi pemasaran, periklanan, dan perlindungan merek. Lalu yang keempat itu pasar atau marketplace. Di sini mengenai perencanaan strategis, analisis peluang, dan kebijakan bisnis. Untuk materi yang selanjutnya kita akan bahas mengenai tingkatan risiko. Jadi dalam manajemen risiko itu dikategorikan berdasarkan sejauh mana pengendalian telah diterapkan. 3 tingkatan utama risiko adalah yang pertama ada risiko bruto atau inherent. Ini adalah risiko sebelum adanya pengendalian. Nah, yang kedua ada risiko neto atau residual atau saat ini. Ini artinya adalah risiko setelah pengendalian yang ada diterapkan. Nah, yang ketiga itu risiko target, yaitu tingkat risiko yang diharapkan setelah pengendalian tambahan diterapkan. Lalu untuk perspektif profesi terhadap risiko, itu berbagai profesi melihat risiko dari sudut pandang yang berbeda. Untuk auditor internal, jadi kita akan bahas mengenai auditor internal, manajer risiko, dan juga praktisi kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama itu adalah auditor internal terlebih dahulu, yaitu dengan mulai dari risiko bruto dan menilai aktivitas pengendalian yang diterapkan. Nah, yang kedua fokus pada audit pengendalian internal dan kepatuhan prosedur. Lalu kalau dalam profesi manajer risiko, dia itu berfokus pada risiko saat ini dan mencari cara untuk menurunkannya. Lalu juga menggunakan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak dari risiko. Yang ketiga adalah praktisi kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi mereka ini menilai risiko berdasarkan asumsi bahwa pengendalian yang ada berfungsi dengan baik. Lalu juga fokus pada implementasi tindakan pencegahan untuk mengurangi kecelakaan atau insiden kerja. Nah, lalu yang di bawah itu ada tingkatan risiko. Untuk yang bruto atau inherent, itu definisinya adalah tingkat risiko sebelum pengendalian diterapkan. Label untuk sumbu vertikalnya adalah impact. Lalu untuk neto residual atau saat ini, itu tingkat risiko setelah penerapan pengendalian yang ada. Untuk label untuk sumbu vertikalnya adalah magnitude. Lalu untuk target, ini definisinya adalah tingkat risiko yang diharapkan setelah penerapan pengendalian yang direncanakan. Untuk label sumbu vertikalnya adalah magnitude. Jadi di tabel ini itu dampak tidak selalu sama dengan magnitudo atau magnitude, karena suatu risiko dapat memiliki magnitudo tinggi dalam hal skala kejadian, tetapi dampak serta konsekuensinya mungkin lebih kecil. Selanjutnya kita akan membahas terkait risiko yang melekat, di mana keuntungan dari mempertimbangkan level risiko yang melekat adalah memungkinkan dampak dari masing-masing langkah pengendalian untuk diidentifikasi. Nah, tertera pada gambar 12.1 itu mengilustrasikan dampak pengendalian pada level risiko. Nah, pengendalian yang pertama itu adalah pengendalian yang ada dan mengurangi risiko dari level yang melekat ke level saat ini atau residual, dan dapat dilihat bahwa pengendalian ini memiliki dampak utamanya pada kemungkinan terwujudnya risiko. Sedangkan di kontrol 2 pada gambar 12.1 itu merupakan kontrol tambahan yang akan diperkenalkan untuk mengurangi risiko pada saat level saat ini ke level target. Kontrol ini dimaksudkan untuk memberikan dampak signifikan terhadap dampak risiko level target. Nah, kontrol yang dimasukkan untuk memberikan dampak signifikan terhadap dampak risiko, tetapi itu hanya akan memberikan dampak kecil terhadap kemungkinan risiko terwujud. Ada frasa tingkat saat ini itu digunakan pada bab ini, itu artinya itu bukan tingkat residual, karena frasa ini menunjukkan ukuran yang lebih dinamis yang dapat berubah. Nah, tingkat risiko residual itu menyiratkan posisi statis di mana organisasi tidak dapat menghadapi tindakan mitigasi risiko lebih lanjut. Nah, pada gambar 12.1 ini
itu menggambarkan dampak dari rencana pengenalan pengendalian 2 yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak risiko. Ini dikenal sebagai tingkat risiko target dan membawa risiko ke kuadran kiri bawah matriks risiko. Nah, ketika berupaya menetapkan target tingkat risiko, konsep yang sering digunakan oleh praktisi kesehatan dan keselamatan itu adalah mengurangi risiko ke tingkat yang serendah mungkin yang dapat dilakukan secara wajar. Nah, kemudian ada LARP, itu adalah salah satu prinsip dasar dari manajemen risiko untuk risiko kesehatan dan keselamatan. Nah, prinsip ini tuh mengacu pada pengelolaan risiko hingga ke titik di mana biaya pengendalian tambahan akan memiliki melebihi manfaatnya. Di sini kita akan bahas kontrol kepercayaan diri, di mana pengendalian perlu diaudit untuk memberikan keyakinan bahwa pengendalian yang dipilih telah diterapkan dengan benar dan menghasilkan risiko atau efek yang diinginkan. Nah, bila keyakinan terhadap efektivitas suatu pengendalian terbatas, maka peran audit internal lah yang akan menguji pengendalian tersebut dan memberikan informasi mengenai kemungkinan tingkat variabilitas hasil jika risiko tersebut terwujud. Lalu ada 4T dalam penanggulangan risiko bahaya, di mana yang pertama, toleransi itu akan menjadi respon dominan terhadap risiko-risiko yang kemungkinan kecil atau dampaknya kecil. Lalu yang kedua, ada perawatan itu akan menjadi respon dominan terhadap risiko yang kemungkinan besar terjadi atau dampaknya rendah. Dan yang ketiga, ada transfer itu akan menjadi respon dominan terhadap risiko berdampak tinggi atau kemungkinan rendah. Dan yang keempat, ada mengakhiri akan menjadi respon dominan terhadap risiko berdampak tinggi atau kemungkinan besar terjadi. Lalu ada kapasitas risiko, di mana ukuran risiko yang penting adalah kapasitas risiko organisasi. Hal itu adalah ukuran seberapa besar risiko yang harus diambil atau mampu diambil oleh organisasi. Semua cara menganalisis risiko harus sesuai dengan sikap organisasi terhadap risiko. Kapasitas organisasi untuk menerima risiko akan bergantung pada kekuatan finansial, ketahanan infrastrukturnya, kekuatan reputasi dan mereknya, serta sifat kompetitif pasar tempat beroperasi. Jadi semakin cepat pasar berubah, semakin besar kapasitas risiko yang harus dimiliki oleh organisasi. Selanjutnya ada mengevaluasi risiko terhadap selera risiko, di mana yang dimaksud dengan selera risiko ini adalah suatu risiko yang mampu atau diterima perusahaan atau maksimal dari seberapa banyak dan apa saja risiko yang akan diterima. Nah, mengevaluasi risiko ini ada 4 komponen. Yang pertama ada mengakui keterkaitan. Nah, di sini itu apa yang dapat diterima di satu divisi atau unit bisnis itu bisa jadi tidak ditoleransi atau tidak bisa diterima oleh unit bisnis yang lain, dan perlu cara untuk mendamaikan atau menangani kompleksitas ini supaya tidak berpengaruh pada divisi yang tidak terkait. Lalu yang kedua ada keterukuran, di mana penggunaan indikator risiko utama dan indikator pengendalian utama berdasarkan data yang tersedia di dalam atau di luar organisasi diperlukan untuk menerapkan selera risiko secara konsisten. Namun selera risiko organisasi perlu diterapkan secara praktis atau dalam istilah yang realistis bagi organisasi adalah istilah yang dapat berlaku. Dan yang ketiga ada variabilitas, di mana meskipun risiko itu dapat dinilai secara konsisten dan diberi skor berdasarkan matriks yang sama, akan ada berbagai syarat terhadap risiko yang berbeda. Dan yang keempat ada kematangan, di mana itu adalah seberapa mahir organisasi dalam mengelola risiko itu akan mempengaruhi keinginan organisasi untuk mengambil risiko tersebut. Namun keyakinan pengelolaan risiko itu tidak boleh disalahgunakan dan mungkin memerlukan beberapa bentuk validasi eksternal untuk menguatkan pandangan internal tentang kematangan manajemen risiko. Nah, itu tadi adalah materi terakhir yang kelompok G berikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kami mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dalam presentasi kami dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.